Cerita akan berfokus pada seorang pemuda bernama sebut saja Odang yang sedang pura-pura jajan di minimarket. Padahal tujuan sebenarnya adalah untuk mengambil foto mesin ATM yang ada di sana, di mana Odang merupakan peretas atau hacker yang biasa dijuluki war driver, sebutan untuk kriminal yang suka mencuri data dan uang digital milik orang lain. Tak hanya mesin ATM, Odang juga mampu mencuri uang hanya dengan mengandalkan jaringan Wi-Fi. Odang biasanya berkeliling kota mencari tempat mewah yang punya sistem keamanan internet yang lemah. Setelah ketemu, Odang hanya perlu masuk ke dalam jaringan Wi-Fi tempat tersebut yang kebetulan saat ini targetnya adalah sebuah restoran mewah. Bermodalkan laptop, Odang pun membuka software khusus yang biasa ia pakai untuk meretas, mengirim pesan email kepada manajer restoran tersebut, melakukan phishing supaya si manajer mengklik sebuah link yang sudah dikirim. Setelah itu, Odang hanya perlu menguras habis seluruh isi tabungannya yang sebenarnya uang tersebut merupakan uang gaji milik karyawan. Itulah sebabnya Odang sering beraksi di akhir bulan, tepat sehari sebelum sang manajer membagikan gaji karyawannya. Saat Odang sedang beraksi, itulah ada satu karyawan resto yang terlihat baru pulang bekerja. Odang sempat deg-degan karena takut ketahuan, apalagi melihat gelagat si pria yang tampak mencurigainya karena parkir di dekat resto tempat bekerja. Namun, si pria tidak melakukan apa-apa dan pergi melewati call begitu saja. Keesokan sorenya, setelah sukses dengan aksi semalam, Odang pun dibangunkan oleh seseorang yang mengetuk pintu rumahnya yang ternyata itu adalah Oscar, karyawan restoran yang bekerja sebagai penjaga pintu yang sempat kau lihat semalam. Gara-gara aksi Odang tadi malam, Oscar dan semua karyawan restoran pun harus telat gajian karena sang manajer mengaku kehabis-habisan kerampokan. Curiga dengan Odang yang parkir dekat restorannya, Oscar pun mengecek kamera CCTV dan berhasil mendapatkan nomor plat mobilnya. Setelah itu, Oscar hanya perlu melacak pemilik mobil tersebut. Dan, disinilah dia sekarang. Tak ingin salah paham, Oscar pun menjelaskan tujuannya mendatangi Odang bukan untuk meminta pertanggungjawaban atas telatnya gajian dari restoran, tapi untuk menanyakan bagaimana caranya Odang melakukan pencurian tersebut. Setelah Odang menjelaskan semuanya secara rinci, barulah Oscar jujur bahwa tujuan dia mendatangi Odang adalah untuk menawarkan sebuah kerjasama. Ada seorang gadis kaya, seorang tamu resto yang sering datang setiap Jumat malam bersama ayahnya. Oscar tak sengaja mendengar gadis tersebut mengatakan tentang isi rekeningnya sebanyak $800.000 atau sekitar 8 miliar kurang lebih. Oscar, kebetulan sedang mengalami masalah finansial. Token enggak kebayar, beras di rumah tinggal beberapa butir, celana dalam sudah sebulan tidak diganti, dan kesulitan top up kan TikTok untuk sawer-sawer. Terlebih lagi, sekarang gajiannya ditunda. Intinya, Oscar meminta Odang untuk mencuri uang gadis tersebut. Karena jika tidak, Oscar akan kembali mendatangi Odang dan tidak akan segan-segan menghabisinya. Setelah Oscar pergi, Odang langsung curhat kepada teman online yang merupakan seorang hacker sama seperti dirinya. Karena si teman lebih berpengalaman dan punya akses lebih banyak, walaupun meminta si teman untuk melacak seorang pria bernama Oscar yang ternyata tidak bisa main-main. Oscar bukan hanya seorang penjaga pintu restoran biasa, melainkan punya riwayat sebagai mantan napi, yang pernah dipenjara selama 2 tahun, dan punya latar belakang sebagai petarung tinju yang cukup tangguh. Sehingga, jika Odang mengabaikan ancamannya, itu sama saja dengan mati. Tak ingin macam-macam dengan pria berbahaya seperti Oscar, Odang pun langsung menjalankan aksinya pada Jumat malam, tepat saat si gadis dan ayahnya datang ke restoran. 1 jam menunggu mereka makan, Odang pun langsung tancap gas mengikuti si gadis pulang ke kediamannya. Saat si gadis dan ayahnya masuk ke dalam rumah, Odang pun langsung buka laptop untuk masuk ke dalam jaringan Wi-Fi yang ada di rumah tersebut. Karena sinyalnya lemah, Cole terpaksa harus turun dari mobil dan berada sedekat mungkin dengan rumah tersebut, sampai akhirnya si ayah tiba-tiba saja keluar dan nyaris membuat Odang ketahuan, di mana si ayah langsung naik mobil dan pergi dari rumah tersebut.
Setelah berhasil menguras habis isi rekening milik si gadis dan mentransfernya ke akun si Oscar, Odang pun bergegas menemui Oscar untuk melaporkan hasil kerjanya, sekaligus meminta Oscar untuk berhenti mengganggu hidupnya lagi. Namun, sebagai bentuk terima kasih, Oscar memaksa Odang untuk ikut dengannya ke sebuah klub malam dan bersenang-senang sebentar di tempat tersebut. Ketika Odang sudah dalam kondisi mabuk berat, ia seolah melihat sosok si gadis yang mendatang mendekatinya, mengajaknya joget bareng, dan entah cuma mimpi atau memang terjadi, Odang dalam kondisi tidak enak hati, dan terus memikirkan wajah si gadis yang cukup menarik hati. Penasaran? Odang pun mulai melacak kehidupan si gadis, seperti nama lengkapnya, alamat tempat tinggalnya, nomor kartu BPJS-nya, termasuk nekat masuk ke dalam isi laptop pribadi milik si gadis tersebut. Diketahuilah bahwa gadis tersebut bernama Sarah, dan pria yang sering bersamanya bukanlah ayahnya, melainkan seorang pria berkeluarga bernama sebut saja Oman yang mana merupakan seorang om-om yang menjadikan Sarah sebagai wanita simpanannya. Dalam salah satu pesan email yang Sarah kirim kepada Oman, Sarah curhat tentang uang titipan Oman sebanyak 800.000 yang disimpan dalam akun rekeningnya baru saja hilang. Dan Sarah meminta Oman untuk segera datang menemuinya. Pada malam pertemuan, Sarah dan Oman, Odang yang penasaran pun kembali meretas laptop Sarah dan mengawasi pertemuan itu dari kamera laptop tersebut. Di situ Oman terlihat marah besar karena uang 800.000 itu bukan miliknya, melainkan uang titipan klien-klien bisnisnya. Sarah mengaku tidak tahu kemana hilangnya uang tersebut. Tapi Oman menuduh Sarah telah mengkhianatinya dengan mencuri semua uangnya. Entah siapa Oman dan apa pekerjaannya. Sarah pun diancam akan dibunuh jika dalam kurun waktu 1 minggu uang tersebut tidak dikembalikan. Merasa bertanggung jawab atas nyawa seseorang, Odang pun langsung menemui Oscar untuk menjelaskan situasinya. Yang intinya, Odang ingin meminta Oscar untuk mengembalikan semua uang itu kepada Sarah. Namun, karena Oscar bukan tipikal orang yang peduli pada orang lain, Oscar pun menolak permintaan tersebut. Tak mendapat hasil, Odang pun langsung pulang ke rumah dan mencari tahu latar belakang Om Oman, yang ternyata Oman adalah seorang pengacara yang bekerja untuk mafia. Dari informasi si teman online yang juga ikut membantu, uang 800.000 itu kemungkinan adalah uang milik mafia yang dititipkan kepada Oman. Mereka adalah orang-orang berbahaya. Bisnisnya jual beli senjata, penjualan manusia, cuci uang, penyiksaan, dan lain sebagainya. Dari penyelidikan kecil yang sudah dilakukannya, Oman mendapat info baru tentang sosok bernama Abdul, yang merupakan pengawal pribadi Oma, yang dikenal sangat kejam, dan hanya tertarik dengan uang. Bahkan dalam salah satu video yang didapatkan, Abdul sangat mahir menggunakan senjata api, dan sempat terjerat kasus penembakan beberapa kali. Singkatnya, mereka adalah orang-orang berbahaya, dan si teman menyarankan agar Odang jangan sampai terlibat masalah dengan orang-orang semacam ini. Bukannya mundur, Odang justru malah menemui Sarah secara langsung di sebuah tempat ngopi yang biasa ia kunjungi. Lagi dan lagi, masih dengan kasus yang sama, yaitu perempuan. Odang nekat mempertaruhkan nyawanya sendiri demi sebuah istilah yang dinamakan dengan jatuh cinta. Cinta bers tak ingat hidup tak pandang rupa tahunnya dia sangat mempesona. Begitulah yang Odang rasakan saat ini. Selain atas dasar rasa bersalah, Odang juga tidak rela melihat gadis pujaannya mati dengan cepat. Odang mencoba untuk dekat dengan Sarah tanpa membongkar identitas aslinya dan berhasil mendapatkan nomor teleponnya. Tak ingin si sayang mati, Odang pun akan mengumpulkan uang sebanyak 800.000 dalam 1 minggu. Masih dengan keahliannya, yaitu mencuri uang dari mesin ATM, Odang pun membuat sebuah perangkat khusus yang hanya perlu ditempelkan ke mesin ATM sehingga setiap kartu ATM yang melewati perangkat tersebut akan langsung tercatat, terlacak, dan mudah untuk dikuras isi tabungannya. Mesin ke mesin, toko ke toko, Odang berkeliling mencari tempat yang ada mesin ATM-nya. Meski jumlah uang dari satu tabungan tidak banyak, tapi jika diakumulasikan,
mungkin bisa mencapai 800.000 dan Odang amat sangat optimis bisa melakukannya dalam 1 minggu. Suatu malam, ketika Odang sedang akan mengambil perangkat khususnya di sebuah minimarket, ada 2 petugas polisi yang kebetulan jajan di sana. Ketegangan sempat terjadi saat Odang kesulitan melepaskan perangkatnya. Selang waktu untung bisa lolos dari petugas. Odang pun kembali melanjutkan aksinya dengan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Saat teman online-nya bertanya berapa jumlah yang sudah berhasil dikumpulkan, Odang pun menjawab baru setengahnya, yaitu 420.000. Tapi, cepat atau lambat, Odang percaya diri bisa mengumpulkan semuanya. Tersisa 1 hari lagi, Odang pun mendatangi sebuah pabrik, berharap ada uang gajian karyawan di perusahaan tersebut. Namun, aksinya harus terhenti saat penjaga sedang berkeliling di parkiran dan menemukan Odang sedang berdiam diri di dalam mobil. Untungnya, Odang pandai berbohong dengan mengaku sebagai petugas layanan internet yang sedang memeriksa sinyal bulanan. Tapi, jelas Odang tidak bisa melanjutkan aksinya karena itu terlalu beresiko. Karena tak ada lagi tempat yang bisa didatangi. Odang pun pergi ke kediaman Sarah dengan membawa uang 420.000 berharap itu akan sedikit membantu. Tapi saat sedang memasukkan uang itu ke dalam kotak pos, muncullah Sarah yang memergoki niat Odang tersebut. Dan terpaksa Odang pun jujur menceritakan kronologi aslinya, termasuk dialah pelaku dari hilangnya uang tersebut. Kesal, Sarah pun langsung mengusir Odang. Di rumah, Odang mendapat kabar dari si teman terkait aksi Odang yang berhasil terekam salah satu kamera mesin ATM. Memang belum sampai di kepolisian, tapi wajah Odang saat ini sudah booming dikenal di lingkungan para hacker, sehingga jika Odang melakukan kesalahan lagi, akan sangat mudah untuk polisi melakukan penangkapan. Tak lama, Odang mendapat panggilan telepon dari Sarah yang memintanya untuk datang ke rumah. Karena senang, Odang pun langsung meluncur ke sana tanpa ingat mandi-mandi cat. Selain curhat dan bicara panjang lebar, Odang mendapat apa yang diinginkannya selama ini, yaitu berada sedekat mungkin dengan si gadis pujaannya. Dan itu membuat Odang merasa sangat senang, dan sangat tidak peduli lagi dengan masalah besar yang sedang dihadapinya saat ini. Setibanya di komplek rumah, Odang tiba-tiba didatangi oleh salah satu tetangga yang memberitahu jika tadi ada orang asing yang mendobrak paksa masuk ke dalam rumahnya, tak ingin melibatkan polisi. Dalam hal ini, Odang pun meminta si tetangga untuk jangan panik dan khawatir. Sementara, Odang langsung mengambil sebuah tongkat baseball dan perlahan masuk ke dalam rumahnya. Dan, ya, itu adalah Abdul, pengawal pribadi Oman yang datang untuk menangkapnya. Namun karena Abdul pingsan setelah dihantam pakai tongkat baseball, Odang pun langsung melihat layar monitor setelah si teman mengirim sebuah pesan penting yang entah apa itu. Mumpung masih pingsan, Odang pun membawa Andul ke tempat sepi untuk dimintai keterangan terkait apa saja yang sudah Oman ketahui. Dari cakapan Abdul, saat ini Oman belum tahu tentang Odang dan kedekatannya dengan Sarah. Kedatangan Abdul hanya untuk memperingatkan, agar Odang jangan mau terlibat dalam masalah Sarah. Karena Odang belum tahu persis seperti apa Sarah dan siapa dia sebenarnya. Namun, karena Odang terlalu dibutakan atas yang namanya cinta pada Sarah dan tidak akan mundur sejengkal pun, Odang nekat menghabisi Abdul agar tidak ada orang lagi yang tahu tentang keterlibatannya dalam masalah ini. Selesai dengan Abdul, Odang pun langsung menemui Sarah untuk memberitahu tentang rencananya mengakhiri masalah ini. Odang punya sebuah ide brilian untuk merampok uang cash yang ada di rumah Oman. Namun Odang perlu bantuan Sarah untuk memancing keluar dari rumahnya, dan perlu satu orang lagi untuk membuat rencana ini bisa berjalan dengan lancar. Oscar adalah orang yang tepat untuk menjadi bagian dari rencana ini. Odang dan Sarah pun menemuinya untuk mengajaknya dalam sebuah rencana besar dengan hasil yang jauh lebih besar, yaitu uang tunai simpanan milik Oman. Awalnya Oscar tidak tertarik, tetapi ketika Sarah memberitahu nominal jumlah uangnya, Oscar pun langsung menyetujuinya. Langkah pertama, Sarah menghubungi Oman untuk ngajak dia ketemuan di restoran biasa. Sarah pura-pura sudah punya uang $800.000.
sehingga Oman bersedia untuk menemuinya. Berada satu mobil menuju ke restoran, Sarah mulai menggoda Oman untuk memperbaiki hubungan mereka. Sarah juga memberikan sebuah cek berisi 800.000-nya yang padahal isinya kosong. Dan, tepat sebelum mereka turun dari mobil, Sarah sempat mengambil ponsel milik Oman dari saku celananya, dan langsung memberikannya kepada Oscar. Setelah menerima ponselnya, Oscar langsung pergi ke belakang untuk menghubungkan ponsel tersebut ke laptop yang sudah Odang berikan. Di mana, pada saat yang sama, Odang terlihat berada di depan rumah Oman, menunggu ponsel tersebut terkoneksi dengan laptop miliknya. Dengan ponsel milik Oman tersebut, kini Oman punya akses masuk ke dalam rumah Oman, termasuk bisa membuka berangkas berisi uang tunainya. Dan selama Odang mengangkut semua uang tunainya, tugas Sarah adalah mengalihkan perhatian Oman agar tidak menyadari ponselnya yang hilang. Tepat saat Odang masih sedang memasukkan uangnya ke dalam kantong, Oman mulai menyadari ponselnya yang hilang, di mana Oscar dengan cepat kembali ke depan dan pura-pura menemukan ponsel Oman terjatuh di lantai. Tegang karena momen barusan, Sarah pun izin ke toilet sebentar, yang di sini kita akan diperlihatkan dengan sebuah fakta dan plot twist. Gak sangka, mengejutkan bahwa Oscar dan Sarah adalah pasangan kekasih yang sudah merencanakan hal ini sejak lama. Di saat yang sama, Odang nyaris ketahuan oleh istri dan anaknya Oman yang baru pulang dari luar. Beruntung Odang berhasil pergi sebelum mereka menyadarinya. Namun sang istri langsung menelepon Oman suaminya untuk memberitahu bahwa rumah mereka baru saja kemalingan. Curiga jika ini ada hubungannya dengan Sarah. Oman yang sedang nyetir arah pulang pun, akhirnya terang-terangan menuduh Sarah adalah bagian dari rencana maling ini. Tanpa menjawab sepeda katapan, Sarah diminta untuk mengabungi Odang dan beritahu lokasi pertemuan mereka. Setelah Sarah memberitahu lokasi, Odang pun langsung memberitahu Oscar tentang hal itu dan bertempat di pabrik terbengkalai. Disinilah mereka sekarang. Oscar sempat menodongkan pistol, tapi Oman menyuruh membuangnya jika tidak ingin Sarah mati di depan mata kepala mereka sendiri. Setelah situasi dalam kendalinya, Oman pun membawa mereka semua ke dalam pabrik tempat biasa. Ia menyiksa dan membakar klien saingannya. Tapi sebelum masuk ke dalam ruang pembakaran, Odang langsung memberitahu tentang keahliannya dalam retas data orang lain. Jika Oman berpikir tidak punya apa-apa untuk ditawarkan, ia sudah salah besar. Sebelum memulai rencana ini, Odang sudah lebih dulu mengumpulkan semua catatan kejahatan dan data pribadi milik ke dalam komputernya. Jika Odang mati sekarang, maka semua data tersebut akan secara otomatis dikirim ke media dan kepolisian. Sehingga, tak ada pilihan lain. Oman tidak akan bisa membunuh mereka semua sekarang. Dibantu Sarah yang mencoba menenangkan, Oman akhirnya menurunkan pistolnya secara perlahan. Namun, ketika Sarah menggoda untuk mengalihkan perhatian, tiba-tiba Sarah pun ditembak dengan Oscar yang langsung loncat menerjangnya. Sementara, Odang membawa Sarah ke tempat aman untuk dibaringkan. Oscar dengan basic bela diri pun tak begitu kesulitan melilit Oman dari belakang, meski sampai terluka oleh sebatang besi yang Oman tusukkan. Di saat yang sama, Odang terlihat menemani Sarah di detik-detik ujung hayatnya. Di situ Sarah meminta, mohon agar Odang mau memberikan uang itu kepada saudaranya, adik kandungnya yang masih kecil. Karena selain butuh biaya melanjutkan sekolah, sang adik juga suka top up skin Roblox. Tepat saat Sarah menghembuskan nafas terakhirnya, Odang sebenarnya sudah tahu tentang hal itu. Disinilah selain akhirnya terungkap bahwa sewaktu Abdul si pengawal pingsan, Odang sempat melihat pesan dari teman online-nya. Masih ingat, pesan itu berisi identitas asli si Sarah, termasuk adik kecilnya. Namun, yang akan membuat kita semua terkejut adalah Sarah pernah terlibat kasus kejahatan, dan dia dicap sebagai seorang penipu ulung. Tak lama, Oscar pun datang dan menodongkan pistol ke arah Odang untuk menyerahkan semua uang tunainya, di mana saat mereka tiba di mobil dan Odang akan membuka bagasinya. Tiba-tiba Oscar ditembak mati oleh seorang penembak jitu,
dan tebak siapa itu? Loh, kok masih hidup? Disinilah plot twist puncaknya. Sewaktu di tempat sepi, Odang sebenarnya tidak membunuh Abdul karena Abdul punya sebuah informasi penting terkait hubungan antara Sarah dan Oscar. Ya, sebagai orang yang punya banyak kenalan, Abdul sebenarnya sudah lama tahu tentang hubungan Sarah dan Oscar, tapi tidak memberitahu Oman atasannya. Sejak awal, Oscar dan Sarah memang bersekongkol ingin menguras harta Oman, tapi belum tahu caranya. Nah, kemunculan Odang membawa jalan terang menuju rencana tersebut, yang pada intinya Oscar dan Sarah sengaja memanfaatkan Odang yang lugu dan mudah sange untuk memperlancar rencana mereka berdua. Saat Odang bertanya kepada Abdul, "Apa kau peduli pada atasanmu?" Abdul pun menjawab, "Sejak awal bekerja, Oman atasanku sangat menjengkelkan. Dia sombong, belit, galak. Dan yang paling parah, sering nyuruh copet berat orang. Jadi, saya jelas tidak terlalu suka kepadanya." Melihat ketidaksukaannya terhadap Oman atasannya, disitulah Odang jadi punya ide untuk mengajaknya kerja sama. Abdul diminta membantu rencananya dengan tawaran. Semua uang tunai tersebut akan menjadi miliknya. Setelah Abdul pergi membawa semua uang tunainya, kini Odang bisa kembali pada kehidupannya. Meski tidak mendapatkan apa-apa, tapi setidaknya ia bisa kembali hidup dengan tenang tanpa harus diganggu lagi oleh para penipu yang memanfaatkannya. Tamat, pesan yang dapat kita ambil adalah jangan mudah tertarik dengan wanita yang cantik. Dinginlah tetapi tidak kejam, itu cukup. Tipu daya wanita, sampai-sampai kita lupa di mana letak hidup yang pentingnya. Coba mengertilah, coba pahamilah arti cinta. Mr. Iselware mengupas cerita sampai akar-akarnya. Thanks all and see you next time. Ku berjanji kau tak